Halo mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan tutorial online untuk mata kuliah ekonomi manajerial pada sesi kedua ini. Capaian pembelajarannya diharapkan Anda mampu menjelaskan bagaimana seorang konsumen mengoptimalkan kepuasan atau utility-nya, pembentukan kurva permintaan pasar, sensitivitas harga terhadap permintaan, eh, terus sensitivitas harga terhadap produk gitu ya, dan juga sensitivitas pendapatan terhadap permintaan produk. Juga sensitivitas lain terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas produk dan bagaimana menggunakan elastisitas tersebut untuk mengoptimalkan keuntungan, memahami eksternalitas dalam konsumsi. Ya, itu semua adalah capaian pembelajaran untuk materi kita kali ini di analisis permintaan, gitu ya. Nah, saya akan share langsung ya video materi pengantarnya. Mohon untuk diperhatikan. Oke, seperti yang Anda lihat di layar gitu ya. Hari ini mengenai analisis permintaan gitu ya. Oke, cakupan pembelajarannya konsep utilitas, total utility dan marginal utility, diminishing marginal utility dan konsep elastisitas. Teori yang dipakai gitu ya, bisa teori interaksi antara reference dan constraint, ini untuk memutuskan sebuah pilihan. Ada teori tentang preferensi, ini ada mengenai urutan atau daftar keinginan, mulai dari yang paling diinginkan hingga yang tidak diinginkan. Dan juga ada constraint atau kendala keterbatasan yang dimiliki seseorang dalam merealisasikan keinginan tersebut. Jadi secara teori pilihan konsumsi ini seperti ini. Pilihan yang rasional, nanti ada harga, ada kepuasan gitu ya. Nanti ada penghambatnya, constraint-nya, ini ada preferensinya, baru Anda menentukan pilihan. Secara teorinya seperti itu. Oke, utility konsumen gitu ya. Nah, utility konsumen ini itu kesenangan atau kepuasan yang diperoleh konsumen atau seseorang gitu ya dalam melakukan aktivitas ekonominya, terutama konsumsi gitu ya. Nah, mengapa utilitas ini sulit diukur? Ada hal yang menyebabkan utilitas sulit diukur. Pertama, karena kondisinya yang berfluktuatif, kondisi kita, sehingga asumsi serta disparibusnya seringkali tidak sesuai. Yang kedua, tidak hanya bukan pengukuran utilitas yang pasti. Nah, walaupun seperti itu, untuk mengukur atau menganalisis pilihan tanpa harus mengukur utilitas dengan unit yang tepat. Jadi kadang-kadang kita nggak harus mengukur dalam menentukan pilihan itu kan. Bagaimana dengan utilitas total? Utilitas total itu merupakan keseluruhan kepuasan, gitu ya, kesenangan yang karena mengkonsumsi suatu barang. Jadi Anda ketika misalkan merasa puas secara keseluruhan itu disebut utilitas total. Kalau utilitas marginal ini adalah tambahan kepuasan kesenangan akibat tambahan konsumsi satu unit barang. Misalkan Anda menambah eh, apa namanya itu konsumsi gitu ya. Anda dengan menambah konsumsi satu unit barang Anda dapat kepuasan tambahan. Nah, contohnya nih gitu ya. Ketika Anda menggunakan atau meminum kopi ketika gelas nol, maka utilitasnya nol, utilitas marginal nggak ada. Ketika Anda meminum satu gelas kopi, Anda mempunyai utilitas totalnya 14, sehingga yang digunakan pun 14, gitu ya, utilitas marginalnya. Nah, ketika Anda meminum dua gelas kopi, maka yang digunakan kopi tersebut, gitu ya, utilitasnya itu berarti kan harusnya di sini 14 kali 2. Ternyata utilitas totalnya itu hanya 26. Jadi Anda menurun nih, gitu loh. Kenapa menurun gitu ya? Jadi kan tidak mungkin nih totalnya jadi 14 lagi. Dia akan menurun, gitu ya. Nah, marginalnya yang tadinya 14 gitu ya. Pasti ketika minuman kedua ini tidak akan sepuas 14, tapi akan berkurang nilai kepuasannya. Jadi utilitas marginalnya hanya 12 gitu. Jadi kemungkinan kayak misalnya mau konsumsi satu produk, wah enak nih
ketika konsumsi yang kedua pasti berkurang, tidak seenak yang pertama. Itu terus seperti itu. Ya, sampai nanti ketika Anda mengkonsumsi 8 gelas kopi, Anda sudah merasa, ini biasa saja, gitu loh. Dan ketika minum kopi ke-9, Anda sudah muak, sudah pengen muntah, mungkin seperti itu. Gitu ya. Nah, itu contohnya utilitas total dan utilitas marginal. Nah, kalau utilitas total ini adalah memang, saya habiskan sebanyak 26, 36, ini pasti akan naik. Gitu ya. Tapi pada masanya dia akan turun nih di konsumsi yang ke-7 ataupun ke-8. Dia akan turun lagi seperti itu. Jadi kurvanya akan seperti ini. Kalau utilitas total dibandingkan gelas kopi tadi, maka utilitas total dia akan naik terus sampai pada titik tertentu dia akan menurun kembali. Kalau marginal, dia akan turun terus nih. Awalnya ketika yang satu kopi di sini, dua kopi di sini, dia akan terus menurun. Seperti itu kurvanya ya. Diminishing marginal utility atau utilitas marginal yang semakin menurun ya. Hingga suatu titik tambahan utilitas sebagai akibat tambahan konsumsi satu unit, maka ini akan semakin menurun, disebutnya diminishing utility. Nah, pilihan atau dan utilitas marginal. Bagaimana individu melakukan pilihan terhadap pemaksiatan kualitasnya gitu ya, utilitasnya biasanya akan semakin bagaimana kita menaikkan sampai titik optimal, baik marginal utility maupun total utility. The more, the better, gitu ya. Semakin banyak, semakin baik untuk utilitas total, gitu ya. Prefer more than less, lebih prefernya more, lebih banyak, gitu ya. Budgetnya terbatas dan tidak bisa mempengaruhi harga. Nah, prinsip dasarnya, jika marginal utility sebuah X barang dibagi dengan harga, maka ini akan lebih besar marginal utility sebuah barang Y dibandingkan dengan harga. Atau bisa juga X ini bisa lebih kecil dari harga. Jadi untuk memaksimalkan utilitas, maka dia harus sama nih, itu antara X dan Y-nya. Utilitas dengan mengkonsumsi dua jenis barang. Misalkan kita mengasumsikan bahwa seseorang itu memperoleh utilitas dari mengkonsumsi dua barang itu adalah antara barang X dan Y dapat ditunjukkan seperti ini. Misalkan ya, utilitas sama dengan U untuk barang X dan barang Y dan hal-hal lain. Hal-hal lain yang ada setelah titik koma diasumsikan tidak berubah. Ini asumsinya tidak berubah ya. Hubungan kuantitatif antara harga dan kuantitas dianalisis sebagai berikut. Elastisitas permintaan, ini perubahan relatif ya, jumlah unit yang dibeli jadi elastis gitu ya, perubahan jumlah unitnya akibat dari perubahan salah satu faktor. Nah, akibat yang elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri, ya itu disebut elastisitas harga. Kalau yang dikaitkannya dengan harga barang lain disebut elastisitas silang. Kalau yang dikaitkan dengan pendapatan disebut elastisitas pendapatan. Ya. Nah, jadi perubahan dalam misalkan Anda mengkonsumsi barang, gitu ya, perubahannya Anda berubah yang tadinya mengkonsumsi barang X menjadi barang Y karena Y-nya lebih murah, maka disebut elastisitas harga. Kalau misalkan harga barang X-nya lebih murah, Y-nya lebih murah, itu disebut elastisitas silang. Tapi kalau misalkan harga Anda biasa mengkonsumsi barang X, terus barang X-nya itu naik, akhirnya tidak jadi apa namanya itu, sekarang berubah menjadi barang lain. Akibat harga X-nya naik, disebut elastisitas harga. Tapi karena misalkan biasanya barang X, karena pendapatan Anda sekarang berubah atau meningkat, Anda berubah ganti produknya, disebut elastisitas pendapatan. Elastisitas harga atas permintaan adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga tadi ya. Jadi di sini perubahannya. Kalau misalkan ini kuantitas, misalkan Anda dengan kuantitas satu nih, maka Anda mengkonsumsi dengan harga P1.
gitu ya. Tapi ketika Anda misalkan menambah gitu ya kuantitasnya, maka harganya cari yang lebih murah, berarti kuantitas 2. Jadi dari A ke B perpindahannya seperti itu. Jadi koefisien elastisitas permintaan itu jadi persentase perubahan permintaannya dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, elastisitas harga gitu ya. eh, Atas permintaan itu dikelompokkan jadi 3. Pertama, dikatakan elastis bila persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar dibandingkan perubahan harga. Terus dikatakan inelastis bila perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dibandingkan perubahan harga, berbanding kebalik ya. Jadi dikatakan elastis itu bisa jumlah yang dimintanya lebih besar dibandingkan persentase harga. Nah, dikatakan unitary apabila itu sama, gitu ya, seperti itu. Itu eh, pengelompokannya. Ini contohnya, gitu ya. Permintaan elastis, gitu ya. Jadi kalau misalkan 1, maka dia harganya 1.000, tapi kalau 2 itu 500, kalau 3 juga 500. Nah, itu elastis, ya. Permintaan elastis unitary. Kalau misalkan 1, 2 1.000, maka ini nanti 3, ini 0 di sini. Gitu ya. Misalkan kalau ini 1.500, 2 1.000 seperti itu. Dia unitary berarti penurunannya sama. Kalau inelastis, gitu ya, dia walaupun misalkan 1 1.000, 2, ya tetap aja 1.000, tapi mungkin berkurangnya kecil. Jadi kalau misalkan 6, ininya kecil, maka ininya bisa turun tapi kuantitinya kecil. Kalau elastis sempurna, dia mau ini berapapun, dia tetap harganya segitu. Tapi kalau inelastis sempurna, mau jumlahnya berapapun, harganya tetap segini. Jadi mau di 1, mau di 2, mau di 3, dia tetap segini. Kalau ini harganya tetap 500, mau jumlahnya 1, 2, atau 3. Itu ya, harus lihat perbedaannya. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini. Ini sumber-sumber pembelajaran lainnya. Jangan lupa untuk dikerjakan diskusinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.